Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Marhata dari kelas I dengan NIM 22000184337. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yang telah diajarkan sebagai untuk nilai uji kompetensi 2 mata kuliah pemrograman web, yakni review penugasan materi pertemuan 8-12. Lalu pertemuan 8 yakni JavaScript lanjutan, validation. Di sebelah kiri bisa kita lihat script HTML yang digunakan untuk membuat form dari untuk menguji validasi JavaScript. Lalu sebelah kanan yakni ada script CSS yang digunakan untuk menghias HTML tersebut. Lalu lanjut, di sebelah kiri bisa kita lihat ada script JavaScript yang nanti digunakan untuk memvalidasi dari form yang kita masukkan tadi. Lalu sebelah kanan yakni tampilan dari form yang telah kita buat tadi, yang telah kita buat di HTML, lalu kita hias dengan menggunakan CSS, lalu menggunakan validasi dengan JavaScript. Lanjut, pertemuan 9 yakni sintaks dasar dari PHP. Pada listing program 9.1 kita menghitung gaji yang dibawa pulang, yakni dari variabel gaji bisa kita lihat bahwa gajinya adalah 1 juta, lalu pajaknya yakni 0,1 atau 10% daripada gaji tersebut. Dan bisa kita lihat di sebelah kanan, gaji sebelum dikenai pajak ialah 1 juta, lalu gaji yang telah dikenai pajak yakni 900.000. Lalu pada listing program bawahnya yakni 9.2 bisa kita lihat ada dua variabel, yakni variabel variabel A dengan nilai 5 dan variabel B dengan nilai 4. Di situ kita akan meng-outkan atau menampilkan bahwa variabel A sama dengan variabel B, lalu variabel A tidak sama dengan variabel B, variabel A lebih besar daripada variabel B, variabel A lebih kecil daripada variabel B, variabel A sama dengan variabel B, dan variabel A lebih besar daripada variabel B. Lalu yang terakhir ialah variabel A sama dengan variabel B atau variabel A lebih besar daripada variabel B. Lanjut ke pertemuan 10 yakni percabangan dan perulangan. Pada listing program 10.2.1 terdapat variabel nilai yang bernilai 50. Di situ bisa kita lihat dari semua pilihan bahwasannya variabel nilai 50 tersebut masuk pada D+ karena nilai 50 lebih besar atau sama dengan nilai 43,75. Hasilnya ada di sebelah kanan. Lalu listing program 10.2.2 PHP terdapat variabel tinggi yang nilainya 5. Di sini kita akan membuat sebuah segitiga menggunakan perulangan, yang mana ada 3 perulangan for. Ini perulangan yang pertama yakni I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan tingginya 5, I++. Lalu perulangan kedua, J sama dengan 1, J kurang dari sama dengan 5 karena tingginya, lalu dikurangi I, dikurangi 1. Dikurangi I, lalu J++. Lalu di-outkan dan NPSP yakni spasi. Lalu perulangan ketiga yakni K sama dengan 1, K kurang dari 2 dikali I
kurang 1, lalu K++, kita mengeluarkan bintang sebagai pembentuk dari segitiga tersebut. Lalu BR digunakan untuk membuat enter. Lalu pertemuan 11, yakni metode pos gabungan. Ini kita bisa lihat kita menggunakan metode pos yang mana nanti kerahasiaan dari apa yang kita inputkan itu terjaga. Dan ini gabungan karena HTML dan PHP ditaruh di dalam satu file. Lalu metode pos file pisah seperti halnya pada program pertama tadi, namun di sini antara file bahasa HTML dan bahasa PHP dipisah, namun tetap menggunakan ekstensi dari PHP. Lalu metode get file pisah, sistemnya sama seperti metode post file pisah, namun di sini menggunakan metode get supaya apa yang kita inputkan tersebut dapat ditampilkan. Lalu menginputkan teks. Di sini ada sebuah inputan, 4 inputan. Di sini saya menginputkan daftar nama teman-teman yang belajar PHP. Yang pertama ada Indra, kedua Asfa, ketiga Dapa, keempat Haura. Lalu apabila kita klik submit, maka nama-nama tersebut keluar. Lalu menginputkan password. Di sini menggunakan HTML, kita membuat form untuk loginnya seperti biasa. Lalu kita isikan username dan password. Lalu apabila kita klik login, maka hasilnya akan seperti ini. Apabila username dan passwordnya sesuai, maka akan mendapat tulisan login berhasil, selamat. Lalu apabila gagal, maka akan mendapat login gagal, maaf, ulang lagi. Lalu input type radio. Di sini inputannya yakni dengan bulatan-bulatan kecil tersebut. Di sini ada 5 pilihan, namun saya memilih teknik elektro. Ketika saya klik teknik elektro, lalu saya klik pilih, maka muncul program studi yang saudara pilih adalah TE atau teknik elektro, sebuah singkatan dari teknik elektro tersebut. Lalu lanjut ke input type checkbox, yakni sama seperti tadi, namun yang ini menggunakan checklist atau centang. Di sini ada 4 grup band favorit, yakni ada Padi, Dewa 19, Sheila on 7, dan The Changcuters. Di sini saya memilih 3 band, yakni Dewa 19, Sheila on 7, dan The Changcuters. Lalu ketika saya klik pilih, maka akan muncul 3 band yang saya pilih tadi. Lalu tipe combo box. Tipe combo box ini berbeda karena tipe ini bisa kita minimize untuk menghemat tempat. Di sini ada 6 pilihan film, yakni The Simpsons, Despicable Me, Thomas and Friends, The Adventure of Tintin, Phineas and Ferb, Curious George. Di sini saya memilih The Adventure of Tintin. Lalu ketika saya klik pilih, maka akan muncul film favoritku adalah The Adventure of Tintin. Lalu input type list box, seperti halnya pada combo box tadi, namun yang list box tidak bisa di minimize. Di sini saya memilih film Phineas and Ferb, maka yang muncul film favoritku adalah Phineas and Ferb. Lalu input type text area ini dapat kita temui di website ketika ingin menambahkan komentar, kritik, dan saran. Nah, di sini saya gunakan sebagai kotak kritik dan saran. Saya ketikkan ini kotak kritik dan saran. Lalu ketika saya klik input saran, maka akan muncul kritik atau saran saudara.
adalah ini kotak kritik dan saran seperti yang saya ketikkan tadi di awal. Lalu validasi form PHP di sini kita membuat HTML, lalu kita sisipi script dari PHP tersebut untuk membuat validasi dari form yang telah kita masuki. Di sini saya memasukkan nama Umar, email saya, website, lalu komen saya memasukkan ini buat komen, lalu gender saya memilih male karena saya laki-laki. Lalu inputan yang keluar adalah seperti apa yang telah saya inputkan tadi, yakni Umar, email saya, website, lalu komennya yakni ini buat komen, lalu gender yakni male. Lalu validasi form menggunakan JavaScript seperti halnya pada di awal-awal pertemuan. Di sini menggunakan kita buat form dengan HTML, lalu kita hias dengan CSS, lalu kita berikan JavaScript sebagai validasinya. Di situ saya menyebutkan nama Umar, email saya, dan alamat daerah istimewa Yogyakarta. Kalau ketika kita klik daftar, itu akan tervalidasi karena semuanya terisi, dan apabila semua tidak terisi maka akan mendapatkan alert atau peringatan Anda harus mengisi data dengan lengkap. Lalu kita beralih ke pertemuan 12 yakni array dan fungsi PHP. Yang pertama yakni cetak array. Di sini ada array buah yang terisi dari 4 variabel. Di sini saya ingin men-coutkan atau mencetak variabel ke-0 yakni Chevrolet. Lalu variabel ketiga yakni Ford. Lalu selanjutnya ada array warna yang berisi merah, jingga, kuning, dan hijau. Saya mencetak array indeks ke-0 dan ketiga yakni merah, hijau. Lalu yang kedua ialah asosiatif array selain nilai. Ini ada array nilai dengan Alvin 80, Simon 70, Theodore 95. Di sini saya mengeluarkan nilai dari Alvin dan Theodore yakni 80 dan 95. Lalu ada array nilai lagi, namun kali ini ada 3 yakni man, min, mun. Di sini saya akan mengeluarkan nilai dari man dan mun, yakni 75 dan 45. Lalu mencetak isi array dengan for dan for each. Mencetak array dengan for, bisa kita lihat bahwa ini menggunakan perulangan biasa. Lalu dengan for each, ini menggunakan permisalan variabel. Jadi variabel array warna kita misalkan menggunakan variabel warna, dan di sini bisa kita lihat bahwa outnya berwarna warni sesuai dengan red, green, blue karena itu merupakan konstanta daripada HTML. Lalu cetak array asosiatif dengan for each dan while list. For each sama seperti sebelumnya yakni menggunakan permisalan, di mana array nilai kita ubah menjadi array nama lalu menjadi array nilai. Lalu yang while list di sini pada variabel each saya ganti dengan variabel key karena variabel each tidak dapat digunakan pada versi PHP 7.2. Lalu selanjutnya yakni mengurutkan array, mencetak struktur array dari indeks ke 0. Ada 2 buah array yakni array buah yang berisi 4 indeks yakni Chevrolet, Jaguar, Peugeot, dan Ford. Lalu array keduanya yakni array nilai yang mana Alvin 80, Simon 70, dan Theodore 95. Lalu ya mengurutkan array dengan short dan R short. Pengurutan dengan menggunakan short
yakni pengurutan dari nilai terkecil terbesar, lalu R sort kebalikannya dari terbesar dan terkecil. Lanjut ke mengurutkan array A sort dan AR sort sama seperti sebelumnya, yakni A sort mengurutkan dari nilai terkecil ke terbesar, AR sort menggunakan nilai dari terbesar ke terkecil. Lalu mengurutkan array dengan K sort dan KR sort. K sort kita mengurutkan dari nilai variabel alfabet terkecil ke terbesar, lalu KR sort dari nilai alfabet variabel terbesar ke terkecil. Jadi ini bukan dari angka nilainya, tapi dari huruf alfabet. Lalu mengatur posisi array. Di sini ada array transport, yakni yang indeks ke-0 ada walking, indeks ke-1 ada cycling, indeks ke-3 ada car, dan indeks ke-3 ada plane. Di sini kita menggunakan mengatur posisi dengan menggunakan current, next, brief, dan end. Untuk 10 yakni mencetak elemen array. Di sini ada variabel mobil, array mobil. Lalu dalam if kita menggunakan kata kunci Jaguar. Dan apabila mobil Jaguar tersebut ada dalam array, maka akan mengeluarkan kata-kata ada mobil Jaguar dalam array ini. Namun apabila tidak, maka akan keluar tidak ada mobil Jaguar dalam array ini. Lalu fungsi tanpa return value dan parameter. Jadi seperti perulangan biasa, di sini fungsi mencetak genap dari 0 sampai dengan 20, maka akan tercetak bilangan 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, dan 20. Lalu fungsi tanpa return value, namun dengan parameter, seperti halnya pada di atas, namun ini hanya ditambah parameter yang mana parameter A dengan nilai 10 berhubungan dengan variabel A dengan nilai 10 akan berhubungan dengan variabel awal, dan variabel B dengan nilai 50 akan berhubungan dengan variabel akhir. Lalu yang ke-13 yakni fungsi dengan return value dan parameter. Hampir sama dengan fungsi sebelumnya, namun kali ini ditambahi value. Di sini kita mencari luas persegi panjang yang mana variabel P dengan nilai 10 berhubungan dengan nilai panjang. Lalu variabel L dengan nilai 50 berhubungan dengan variabel lebar. Lalu dalam return tersebut operasi perkaliannya yakni panjang dikali lebar karena mencari luas persegi, maka didapat 500. Lalu passing by value, di mana kita menambahkan string dalam string. Kata-kata yang ingin ditambahkan adalah di Depok Sleman. Lalu stringnya adalah Universitas Gadjah Mada. Ketika ditambahkan, maka Universitas Gadjah Mada berada di Depok Sleman. Lalu passing by reference sama seperti passing by value, masih sama, Universitas Gadjah Mada itu sebelum ditambahkan, lalu Universitas Gadjah Mada di Depok Sleman setelah ditambahkan. Menampilkan UDF dan fungsi yang didukung PHP. Di sini kita menggunakan fungsi mencari luas persegi panjang tadi. Lalu kita variabel R dengan get define function untuk mencari fungsi. Lalu kita print. Di sini ada sekitar 1227 fungsi dari fungsi luas persegi panjang tersebut. Lalu yang terakhir ialah mengecek keberadaan fungsi. Di sini programnya masih sama pada program ke-16 tadi, namun ditambahi dengan apabila menemukan exif read data, itu adalah fungsi yang ingin kita cari, maka
mengeluarkan fungsi exif read data tersedia. Namun apabila tidak tersedia, maka fungsi exif read data tidak tersedia. Di sini masih sama, yakni ada sekitar 1227 fungsi dan fungsi exif read data tersebut ditemukan atau tersedia. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kekeliruan, mohon dapat dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.